Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue akan bahas mengenai 14 skill ruler dan juga pemiliknya yang ada di novel Kumode Sugana Nika, yaitu seri 7 dosa mematikan dan 7 kebajikan surgawi, dan bagaimana kekuatan dan kemampuan dari skill itu. Kalian udah minta mimin untuk bahas ini dari dulu sih, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. 14 skill ruler adalah skill yang sangat OP dan tidak mudah untuk memilikinya karena ada tahapan yang harus dilalui untuk bisa memiliki salah satu dari skill itu, seperti kepribadian dan emosi pengguna yang menuntunnya untuk mendapatkan skill ruler. Makanya ke-14 skill ruler sangat menggambarkan emosi dan kepribadian dari sang penggunanya, walaupun ada beberapa yang kurang cocok sih. Skill ini sudah ada dari sejak sistem diciptakan, dan setelah penggunanya mati, maka skill itu akan terlepas dan bisa didapatkan oleh pengguna lain yang memang mempunyai sifat yang cocok dengan skill itu. Karena syarat utama untuk mendapatkan skill ruler memang harus memiliki sifat yang cocok dengan skill itu, dan tentunya juga harus memiliki tubuh dan jiwa yang kuat agar bisa menopangnya. Walaupun seri 7 dosa mematikan memang penggambaran dari sifat buruk seseorang. Misalnya seperti Sophia, sang pemilik skill envy atau penguasa iri dengki, yang memang identik dengan sifat iri dan sudah ada dalam dirinya sebelum Sophia mendapatkan skill itu, atau sifat iri Sophia lebih besar dari orang lain. Atau Urat, sang penguasa kemarahan yang sudah merasakan amarah yang begitu besar selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mendapatkan skill Urat. Dan Kumoko, sang penguasa kebanggaan yang memang selalu bangga dengan hasil kerja kerasnya dalam bertahan hidup dan mengalahkan monster yang jauh lebih kuat dari dirinya sewaktu masih berada di dalam labirin. Dan tak hanya itu, seri 7 dosa mematikan juga mempunyai efek negatif terhadap penggunanya dan lama-kelamaan juga mempengaruhi kepribadian dari sang pengguna. Jadi semakin sang pengguna menaikkan level skillnya, maka sifat yang identik dengan skill yang dimilikinya juga semakin besar. Dan lama-kelamaan juga mengikis sedikit sisi kemanusiaan dari sang pengguna atau menjadi lebih kejam. Walaupun perubahannya nggak langsung terjadi secara drastis dan beberapa ada yang memang bisa menahannya. Misalnya seperti Ariel, sang penguasa kerakusan, tapi dirinya nggak terlalu rakus. Malahan lebih rakus Kumoko kalau soal makan. Dan kalau seri 7 kebajikan surgawi, sejauh ini sih nggak ada efek negatif yang didapat oleh penggunanya, tapi beberapa ada yang malah memiliki resiko saat menggunakannya, atau ada harga yang harus dibayar sebagai gantinya. Ada dua tahapan skill yang harus dimaksimalkan untuk bisa mendapatkan skill ruler, misalnya gini guys. Sebagai contoh, sebelum Urat mendapatkan skill murkanya, dia harus merasakan amarah yang besar dalam dirinya, dan dengan begitu dia baru mendapatkan skill kemarahan atau versi yang lebih lemah dari murka. Dan setelah skill kemarahannya mencapai level maksimal, barulah dia mendapatkan skill murkanya. Itu pun kalau skill penguasa murka belum dimiliki oleh orang lain. Tapi jika Ruler of Wrath sudah dimiliki oleh orang lain, maka skillnya hanya akan mentok di skill kemarahan biasa dan tidak bisa berevolusi menjadi skill ruler. Seperti halnya skill Rakus Kumoko yang sudah mencapai level maksimal dari dulu, tapi tidak pernah berubah menjadi Ruler of Gluttony, karena Gluttony sudah dimiliki oleh Ariel. Dan kalau versi yang biasa, semua orang sih bisa memilikinya. Umumnya tahapan untuk mendapatkan salah satu 14 skill ruler sih seperti itu, tapi terkadang ada beberapa kasus yang terkesan lebih praktis dan tiba-tiba. Karena mungkin ada dorongan yang sangat kuat dalam dirinya untuk mendapatkan salah satu skill ini. Setelah Shirori mencoba meretas sistem dan mencoba mengetahui cara kerja sistem dunia yang sebenarnya, ternyata di menciptakan 14 skill ruler bukan tanpa sebab. Diketahui kalau kunci untuk meruntuhkan sistem dan membebaskan Sariel dari inti sistem adalah dengan 14 skill ruler. Makanya Shirori memanfaatkan Hyugo untuk mendapatkan dua skill ruler, yaitu nafsu dan keserakahan, karena sifatnya memang paling cocok untuk mendapatkan dua skill itu. Dan Shirori juga membutuhkannya untuk membebaskan Sariel. Lalu berikutnya, siapa saja para pemilik dari skill ini dan seperti apa kemampuannya? Di sini gue akan mulai dari pemilik 7 kebajikan surgawi. Yang pertama ada Dustin, sang penguasa kesederhanaan. Untuk skill yang dimiliki Dustin ini terkesan lebih istimewa dari skill lainnya, karena walaupun Dustin mati, skill ini tidak akan berpindah pada orang lain dan kembali ke Dustin lagi setelah dirinya kembali bereinkarnasi. Karena kemampuan dari kesederhanaan memang berhubungan dengan itu. Jadi kemampuan utama dari kesederhanaan adalah memungkinkan Dustin untuk kembali memiliki ingatan dan keterampilan sebelumnya setelah Dustin mati dan bereinkarnasi.
Sama saja seperti keabadian tapi dalam versi yang berbeda. Jadi mau Dustin mati berapa kali pun dia akan tetap menjadi orang yang sama di suatu tempat. Dan dia sudah merasakan itu beberapa kali dan para bawahannya juga sudah paham dengan kemampuan Dustin. Makanya walaupun Dustin lemah dalam hal kekuatan fisik, tapi dia memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia. Karena Dustin hampir tidak mungkin untuk lenyap selama sistem dunia masih berjalan dan manusia masih ada. Dan kepribadian yang dimiliki Dustin juga sangat menggambarkan kesederhanaan seperti yang sudah kalian lihat di animenya. Yang kedua ada Potimas, sang penguasa ketekunan yang memang sangat cocok dengan sifat Potimas. Di balik semua sifat buruknya, Potimas sebenarnya adalah orang yang sangat tekun guys. Tapi juga memiliki obsesi yang sangat besar untuk bisa mencapai tujuannya, yaitu menjadi dewa. Walaupun hampir semua kekuatan yang digunakan Potimas setengahnya sudah di luar sistem, tapi bukan berarti dia tidak bergantung pada sistem dunia lagi. Kemampuan utama dari ketekunan adalah memungkinkan Potimas untuk memindahkan sedikit jiwanya pada orang lain dan mengendalikan orang itu sesuka hati. Atau bisa juga untuk memanipulasi orang itu. Tapi jiwa Potimasnya yang asli tetap pada tubuh aslinya. Bahkan semua ras elf juga sudah terkontaminasi oleh jiwa Potimas, makanya mau disuruh apa aja mereka akan nurut. Dan sangat mengagungkan Potimas sebagai nenek moyang mereka, seperti halnya Oka Sensei. Dan tak hanya itu, cara Potimas untuk mengendalikan tubuh klon dan semua cyborgnya juga menggunakan kemampuan dari penguasa ketekunan. Lalu yang ketiga ada Katia, sang penguasa kesucian yang mungkin juga sangat cocok dengan sifatnya walaupun dulunya adalah laki-laki. Tapi mungkin dirinya masih suci guys. Karena dari dulu pun Katia emang gak tertarik dengan perempuan kalau mengamati cerita dari para reinkarnator. Makanya di mereinkarnasi dia menjadi wanita cantik dan memiliki ukuran dada terbesar nomor 2 setelah Sophia. Yang bahkan di cerita WN akhir Katia udah kelihatan banget kalau dirinya cinta sama Sun. Kayaknya mungkin dari dulu juga udah cinta. Untung berat udah gak sahabatan lagi dengan mereka. Kemampuan utama dari kesucian adalah memungkinkan Katia untuk menerapkan penghalang absolut di area yang dipilihnya. Kalau kalian udah nyimak pertarungan berat melawan 6 naga kuno, di situ Katia yang bertugas untuk membuat penghalang sekaligus untuk melindungi Sun dari efek pertarungan berat yang sangat dahsyat. Karena jika Katia saat itu tidak menggunakan penghalangnya, kemungkinan Sun udah mati dari awal akibat efek bentrokan kekuatan berat dengan para naga kuno. Dan yang keempat ada Sun penguasa Mercy atau belas kasih. Kalian udah lihat di animenya kalau Sun mendapatkan skill ini saat Katia terbunuh dan dengan skill Mercy-nya Sun berhasil menghidupkannya kembali. Dan ya, kemampuan utama dari skill Mercy adalah menghidupkan kembali orang yang sudah mati selama tubuhnya masih utuh. Dan skill ini juga yang berhasil menghidupkan 6 naga kuno puluhan kali sampai akhirnya bisa melenyapkan Wrath. Tapi mungkin sifat kasihan juga sangat cocok dengan kepribadian Sun yang sangat naif. Walaupun skill ini terkesan sangat curang, tapi juga memiliki resiko yang cukup besar bagi penggunanya. Yaitu setiap kali Sun menggunakannya, maka jiwanya juga akan terkikis sebagai gantinya. Dan jika digunakan terus-menerus, maka Sun akan benar-benar lenyap, bahkan tidak akan bisa bereinkarnasi di dunia manapun. Lalu yang berikutnya ada Kumoko, sang penguasa Perseverance dan Charity. Kalau untuk kemampuan dari Perseverance, membuat Kumoko bisa bertahan hanya dengan menggunakan 1 HP selama masih memiliki MP. Tidak peduli sebesar apapun kerusakan yang diterimanya. Kalau ini kalian udah sering lihat Kumoko saat masih di gua, kalau dia lagi dalam keadaan sekarat dia sering mengisi HP-nya dengan MP-nya. Dan untuk kemampuan dari Charity bisa memberikan efek regenerasi tingkat tinggi pada semua orang yang Kumoko anggap sekutu. Tapi bukan ke Kumokonya sendiri. Jadi lebih ke party yang dimiliki oleh Kumoko. Nantinya skill Charity Shirori berikan kepada Oka Sensei untuk memulihkan jiwa Oka Sensei yang sudah sekarat. Kalau kalian ingat dulu di anime, Oka kan pernah melepaskan semua kemampuan Yugo dengan menggunakan otoritas penguasa atau skill unik milik Oka Sensei. Tapi sebenarnya itu tidak gratis guys. Karena harusnya orang yang diambil kemampuannya oleh Oka akan mati, soalnya sama aja dengan mengambil jiwanya secara paksa. Namun karena Oka adalah guru yang sangat baik, jadi dia mengorbankan sebagian jiwanya pada Hyugo agar Hyugo tidak mati. Tapi sebagai gantinya jiwa Oka lah yang sekarat. Dan saat itu Shirori memulihkan jiwa Oka dan memberinya skill Charity tanpa sepengetahuan Oka Sensei. Mungkin jika saat itu Shirori tidak menolongnya, Oka sudah pasti mati karena Potimas yang tahu itu juga membiarkan dia sekarat dan kesakitan.
Dan yang terakhir ada humility atau kerendahan hati. Belum pernah dijelaskan siapa pemilik dari skill ini sebelumnya dan bagaimana kemampuannya. Tapi di perang final nanti, saat Shirori meretas sistem, dia juga mengambil skill ini karena memang belum ada yang bisa memilikinya. Itulah beberapa kemampuan utama dari seri 7 kebajikan surgawi, dan sebenarnya nggak sesimpel itu sih efeknya. Karena jika penggunanya adalah orang yang kreatif, maka bisa mengembangkan atau menggabungkannya dengan skill lain yang dimilikinya dan menciptakan kemampuan baru lainnya. Dan itu juga berlaku untuk semua skill ruler. Selanjutnya, siapa aja pemilik dari seri 7 dosa mematikan dan bagaimana kemampuannya? Kalau untuk seri yang ini sih hampir diborong oleh orang-orang yang ada di pihak Shiraori. Dan hampir semua kemampuan dari seri 7 dosa mematikan simpel tapi sangat mematikan. Yang pertama ada Ariel sang penguasa kerakusan atau Gluttony. Ini adalah skill yang OP parah dan sangat berguna dan juga salah satu skill yang sangat ingin dimiliki oleh Kumoko. Karena dulu Kumoko berpikir jika punya skill Gluttony, dia bisa makan sebanyak apapun tanpa harus mengunyahnya. Bahkan setelah menjadi dewa dan bisa menciptakan kemampuan sendiri, Shiraori sampai menciptakan skill yang sangat mirip dengan Gluttony milik Ariel. Kemampuan utama dari Gluttony adalah memungkinkan Ariel untuk melahap apapun dan menjadikan energi murni baginya sekaligus meningkatkan statnya. Mau itu bumi, logam, makhluk hidup, atau apapun itu, Ariel bisa melahapnya dan menjadikannya energi murni baginya. Jadi kalau Ariel lapar atau ingin meningkatkan statnya, dia bisa memakan gunung atau benda besar lainnya. Tapi untuk apa juga Ariel melakukan itu, karena stat dia udah hampir mentok semua. Tapi misal jika Ariel ingin memakan energi yang sangat besar untuk berevolusi menjadi dewa seperti yang Kumoko lakukan, jiwa Ariel tidak memungkinkan untuk melakukan evolusi menjadi dewa guys. Walaupun statnya udah hampir mentok semua. Jadi nggak semua makhluk sanggup berevolusi menjadi dewa walaupun diberikan energi yang sangat besar. Dan yang kedua ada Wrath sang penguasa kemarahan. Butuh proses yang tidak mudah sebelum akhirnya Wrath mendapatkan skill ini. Dia harus merasakan kemarahan besar selama bertahun-tahun karena dipaksa menjadi budak dan melihat semua rasnya dibantai satu persatu oleh para petualang. Ya, kisah masa lalu Wrath memang sangat kelam. Sampai akhirnya kemarahan Wrath mencapai puncaknya dan mendapatkan skill ini sekaligus menamai dirinya sendiri dengan nama Wrath. Kemampuan utama dari skill Wrath adalah melipat gandakan semua statnya sampai 3 kali lipat atau bahkan malah lebih. Karena di WN akhir saat Wrath mengaktifkan skill ini, stat dan kemampuan yang dimilikinya sampai mentok semua. Tapi resikonya juga sangat besar. Karena kalau Wrath terlalu lama mengaktifkan skillnya, maka dia akan kehilangan akalnya untuk sementara dan hanya bertarung menggunakan instingnya tanpa peduli lawan atau kawan. Dia akan terus mengamuk sampai mati. Dulu saat Wrath baru mendapatkan skill ini dan terpaksa harus mengaktifkannya, Wrath terus mengamuk selama berhari-hari tanpa memperdulikan apapun. Sebelum akhirnya ditemukan oleh gerombolan Shirori dan dihentikan skillnya oleh Sophia secara paksa. Tapi kalau saat itu telat sedikit saja, maka kepribadian Wrath sudah benar-benar hilang dan tidak bisa kembali. Namun saat ini Wrath sudah berlatih lagi dan sudah bisa cukup lama untuk bisa mempertahankan kepribadiannya saat dirinya mengaktifkan skill Wrath. Lalu yang ketiga ada Sophia sang penguasa envy atau iri dengki. Sophia juga butuh proses yang lama sebelum akhirnya mendapatkan skill ini. Karena dulu memang Ariel dan Shirori melarang Sophia untuk menaikkan level skill kecemburuannya atau versi yang lebih lemah dari Envy. Soalnya Ariel dan Shirori tahu kalau seri 7 dosa mematikan bisa memberikan efek buruk pada penggunanya. Dan sebelum Sophia mendapatkan Envy, sifat iri Sophia sudah sangat besar pada orang lain. Namun karena Sophianya emang nakal, jadi dia tetap menaikkan level kecemburuannya dan akhirnya mendapatkan penguasa Envy. Tapi saat itu juga karena Sophia tidak mau kalah dengan Wrath yang sedang mengamuk dan mencari cara untuk mengalahkannya. Dan dengan Sophia mendapatkan Envy, Wrath jadi bisa diselamatkan. Karena kemampuan utama dari Envy adalah memungkinkan Sophia untuk bisa menyegel skill lain, bahkan skill dari seri 7 dosa mematikan dan mungkin 7 kebajikan surgawi juga bisa Sophia segel. Dan Sophia juga bisa melepaskannya kembali. Bisa dibilang kalau Envy adalah counter dari semua skill ruler. Mungkin seorang Wrath juga akan merasa sangat aman saat mengaktifkan skillnya kalau ada Sophia, karena tidak perlu khawatir kebablasan. Dan yang keempat ada Hyugo yang memiliki 2 skill ruler yaitu Lust dan Greed. Dan sebenarnya ini adalah ulah Shirori yang memanipulasi otak Hyugo untuk mendapatkan skill itu.
Soalnya tanpa dua skill itu, Yugo nggak akan berguna bagi Chidori. Karena kemampuan sebelumnya milik Yugo sudah dihilangkan oleh Oka Sensei. Dan untuk kemampuan utama dari penguasa nafsu adalah mencuci otak orang lain, bahkan orang yang terkena cuci otak Yugo nggak akan sadar kalau dirinya sedang terkena cuci otak. Kalian udah pernah lihat di animenya. Tapi kalau untuk kasusnya Katia yang bisa lepas dari cuci otak Yugo, itu adalah kejadian yang sangat jarang dan tidak terduga. Dan untuk kemampuan utama dari Grid adalah memungkinkan pengguna untuk mengambil secara paksa kemampuan dan nilai status dari lawan yang sudah terbunuh. Tapi kemampuan yang didapat oleh pengguna akan kembali dari level 1 guys. Lalu yang terakhir ada Kumoko yang juga memiliki dua skill ruler yaitu Pride dan Slot. Kalau untuk kemampuan yang ini sih sangat cocok dengan sifat Kumoko yang memang pemalas dan suka menyombongkan dirinya. Dan kalian udah lihat di anime bagaimana Kumoko mendapatkan skill ini. Tepatnya saat dirinya masih berada di labirin. Tapi jika kita perhatikan, sifat malas dan kebanggaan Kumoko semakin besar seiring berjalannya waktu. Dan sebenarnya dua skill ini juga mempengaruhi kepribadian Kumoko secara kekejaman dan sisi kemanusiaannya. Walaupun sifat asli Kumoko emang udah kejam karena mewarisi ingatan dari Wakabahiro atau D. Tapi dua skill rulernya juga berperan dalam hal itu. Khususnya Pride yang membuat Kumoko semakin lama semakin menganggap semua makhluk hidup adalah XP. Karena kemampuan utama dari Pride memang berhubungan dengan hal itu. Kemampuan utama dari Pride adalah meningkatkan hasil perolehan XP yang didapat oleh Kumoko sekaligus meningkatkan stat dan kemampuannya secara keseluruhan dan kapasitas. Dan untuk kemampuan dari Slot adalah meningkatkan secara drastis biaya HP, MP, SP musuh dan juga mengurangi HP, SP musuh yang sedang bertarung melawan Kumoko. Intinya kalau ada makhluk yang sedang bertarung melawan Kumoko, maka HP, MP, SP-nya akan terus berkurang dengan sendirinya. Kalian bisa perhatikan saat Kumoko melawan Alaba. Di novelnya dijelaskan kalau pemilik pertama dari skill Slot adalah manusia yang pernah membuat labirin tempat Kumoko tinggal. Jadi labirin sebesar itu dulunya dibuat oleh manusia yang pertama kali memiliki skill penguasa kemalasan guys. Nggak tahu siapa hubungannya. Oh iya, tambahan sedikit. Kalian kan tahu kalau Kumoko memiliki skill kebijaksanaan, tapi itu bukan bagian dari skill ruler. Cuma malah memiliki kemampuan dan efek yang lebih unik dan beragam. Karena kebijaksanaan adalah skill yang diberikan oleh D kepada Kumoko sebagai hadiah, karena berhasil menghiburnya. Sedangkan D-lah yang menciptakan sistem dan semua skill di dalamnya. Kumoko memang memiliki banyak skill ruler, tapi nggak ada yang benar-benar OP. Karena tanpa itu pun dirinya udah sangat OP. Dan itulah beberapa kemampuan dari 14 skill ruler dan semua pemiliknya yang ada di novel Kumo Desuga Nanika. Dan kalau kalian nanya, skill mana yang paling OP dari 14 skill ruler? Ya, menurut Mimin sih adalah skill Envy-nya Sophia kalau lawannya juga pemilik skill ruler. Karena Envy Sophia bisa mengcounter semuanya. Dan walaupun semua skill ruler terkesan OP, tapi kalau penggunanya lemah dan tidak bisa memaksimalkannya ya sama aja. Semua pembahasan ini nggak cuma diambil dari light novelnya, tapi juga dari web novelnya. Tapi kalau masalah skill dan kemampuan sih sama aja. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.